Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, hari ini Surabaya sudah mulai sepi ya. Banyak orang berkobar-kobar liburan ya. Tapi saya melihat yang di sini juga berkobar-kobar untuk berbakti. Ya, ini suatu yang luar biasa. Dipikir gereja ini sepi, enggak. Kemanapun kita berada, dimanapun kita pergi, dimanapun kita hidup, kita harus beribadah. Amin saudara. Beribadah kepada Tuhan. Mari kita membaca dari Lukas 24, 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ayat ganjil saya yang baca, ayat genap saudara yang baca. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Bersama-sama, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Bapak Ibu sekalian, hati yang berkobar. Pertanyaannya, mengapa berkobar-kobar? Di akhir cerita dikatakan pada mereka, bukankah kita
berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi di akhir cerita ada sesuatu yang luar biasa yang menyentuh hati mereka. Allah melawat mereka, ya. Allah mendatangi mereka dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, ayat 13 berkata, mereka kembali ke Emmaus. Emmaus itu artinya air yang panas, mata air yang panas. Kalau kampung halamannya mereka itu disebut mata air yang panas, harusnya mereka apa? Mencirikan orang yang penuh gairah, berkobar-kobar. Tetapi ini saudara ada kontradiksi. Mereka pulang dengan hati yang dingin, hati yang lesu, hati yang lemah. Mereka kembali ke kota Emmaus yang disebut mata air yang panas. Bapak Ibu sekalian, cerita ini ditulis dengan satu maksud. Allah peduli, Tuhan Yesus peduli kepada orang-orang yang dingin hatinya, yang lemah lesu, yang sungguh-sungguh tidak berdaya, yang tidak bahagia. Ini penting saudara. Kalau kita baca ya, Yesus berjalan sama mereka, Yesus bertanya, lalu orang itu berdiri. Apa kamu gak tahu? Berhenti gitu ya, berdiri. Lalu mereka berjalan lagi dan diakhiri dengan apa? Persekutuan di meja makan. Suatu yang indah saudara, dan ini digambarkan oleh Mazmur 1. Siapakah orang yang berbahagia itu? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Yesus datang saudara-saudara, peduli dengan orang-orang yang tidak bahagia. Yesus bukan orang fasik, dia orang benar. Dia mendatangi orang yang gak bahagia. Ini murid-muridku kenapa gak bahagia ini? Ya, lalu dikatakan apa? Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yesus tidak berdosa. Waktu mereka tanya, apa kamu gak tahu? Mereka berdiri. Menceritakan peristiwa-peristiwa di Yerusalem. Yesus mati. Tapi kami tidak melihat dia. Katanya batu terguling. Katanya ada malaikat-malaikat menampakkan diri kepada perempuan-perempuan. Tapi mayatnya gak ada. Kami gak lihat. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Di akhir cerita ada persekutuan. Yesus bukan pencemooh saudara. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sepanjang perjalanan seperti dari kota Yerusalem ke kota Emmaus. Mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka diingatkan kembali. Dan di sini saudara-saudara, Allah peduli dengan kebahagiaan manusia. Kebahagiaan murid-muridnya. Kebahagiaan setiap orang yang menjadi pengikutnya. Bapak Ibu sekalian, coba tanyakan dalam hati. Selama mengikut Kristus, apakah kita bahagia? Kalau Anda tidak bahagia, ini masalah. Yesus peduli dengan kebahagiaanmu. Yesus peduli dengan kebahagiaan rumah tanggamu. Yesus peduli dengan kebahagiaan kehidupanmu, pelayananmu. Oleh karena itu cerita ini ditulis, Yesus datang berjalan. Yesus datang bercakap-cakap dengan mereka tentang firman Tuhan. Dan diakhiri dengan persekutuan. Dan berbahagialah orang yang memiliki persekutuan dengan Yesus Kristus. Amin saudara. Jika saudara tidak berbahagia, rugi besar. Karena Allah peduli dengan kebahagiaanmu. Jika Anda tidak berbahagia, itu kesalahan besar. Karena Yesus mau berjalan bersamamu, bersekutu denganmu. Karena Yesus ingin engkau berbahagia sesuai dengan Mazmur 1. Tapi banyak orang saudara memilih ya berjalan menurut orang fasik ya, banyak berdiri dengan orang berdosa, bersekutu dengan pencemooh. Ya pantas gak berbahagia saudara. Tetapi Yesus kembalikannya. Mereka kembali ke Emmaus dengan hati yang dingin, hati yang kecewa, tidak bahagia. Yesus dengan sengaja datang supaya kebahagiaan itu ada di dalam hati mereka.
Mengapa berkobar-kobar? Karena Yesus peduli dengan kebahagiaanmu. Mengapa berkobar-kobar? Hati mereka dipulihkan, dibakar kembali. Karena Yesus peduli dengan orang yang lemah imannya. Yang tidak berdaya, yang kecewa. Ini penting saudara. Berjalanlah bersama Kristus. Di dalam suka dan duka, Tuhan tidak mau kebahagiaanmu hilang. Berkobar-kobar itu berarti api dengan energi yang besar. Ya, ini kita banyak mendirikan smelter. Ya. Peleburan, ada timah yang rame sekarang dikorupsi rame-rame itu ya. Ada timah, ada apa lagi? Emas. Nikel di Morowali sana. Ya, salah satu keponakan saya lulusan S1 saudara, ekonomi. Gak dapat kerja, udah 6 bulan. Lalu dia tuh seneng balapan. Jadi sementara kuliah tuh seneng balapan. Dan menangan gitu ya, menangan, balap mobil gitu ya. Di sana jangan pikir F1, jangan gitu ya. Udah 6 bulan gak dapat kerja sejak lulus. Lalu dia ngomong sama bapaknya, "Pak, aku mau ke Morowali sana. Jadi apa? Jadi supir truk, Pak." Wow, truk yang gede itu yang bannya sebesar setinggi orang gitu ya. "Ngapain S1 jadi sopir truk?" Wow gitu. "Emang kenapa, Pak? Sopir truk juga halal. Dan ini bukan truk-truk yang jalan-jalan di sini. Ini truk yang bannya gede sekali. Dan itu perlu keahlian, itu perlu keterampilan. Aku menangan di sini jadi sopir balap. Aku ngertilah mobil dikit-dikit." Bener saudara, pergi ke Morowali. Waduh, senang saudara. Sekarang dia dipercaya karena dia nggak pernah liburan. Orang lain liburan 3 bulan liburan, pulang ke daerah masing-masing. Dia nggak pernah liburan. Sekarang dipercaya jadi pengawas. Puji Tuhan, gitu ya. Supir truk sepertinya remeh ya. Tapi sekarang jadi pengawas supir truk. Asik kan ya? Jadi manajer. Ya, dia boleh berbangga, "Pak, lihat. Sopir truk bukan sembarangan." Wah gitu ya. Intinya apa? Kerjaan sing halal ya gitu ya. Apapun bisa dikerjakan. Nah, dia berkobar-kobar ke sana. Karena dia punya keyakinan Tuhan beserta dengan dia. Ya. Nah, smelter ini, di sana smelter nikel. Ini smelter saudara perlu dengan energi yang besar, api yang besar. Kita masih ingat kisah Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka dilamparkan ke api ya. Mereka tidak terbakar, tapi yang melemparkannya itu terbakar. Karena memang ada energi yang besar, api yang besar sekali. Orang kalau ke smelter itu kayak begitu. Saya belum pernah ke smelter saudara, tapi harus pakai pakaian khusus. Supaya tidak ikut terbakar. Api yang berkobar-kobar ini luar biasa panasnya saudara. Ini gambarannya. Aluminium itu kira-kira 1200 derajat Celcius mencair. Kuningan 1600 derajat Celcius baru mencair. Emas dan perak kira-kira 1850 derajat Celcius baru mencair. Besi baja lebih panas lagi 2200 derajat Celcius. Panas sekali saudara. Jangan deket-deket kalau tidak pakai pakaian khusus. Kita 100 derajat Celcius saja. Siapa yang pernah minum air 100 derajat Celcius? Pernah coba? Tiap pagi istri saya buat kopi. Air panas saudara. Kalau saya mau buru-buru pergi, mau ke gereja misalnya. Gimana caranya supaya saya bisa minum ini? Saya sampai hafal. Saya kasih 1 gelas itu, saya kasih 5 kubik es batu. 1, 2, 3, 4, 5. Tunggu 1 menit mencair, minum langsung. Sudah turun suhunya, mungkin tinggal 20 derajat saudara ya. Tapi gak pernah 100 derajat saya minum. Kobong saudara. Ya, luka bakar. Bayangkan ini energi yang besar. Intinya apa? Energi yang besar, api yang besar memiliki dampak, memiliki pengaruh. Apa pengaruhnya? Ya, nanti kita lihat. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya, sepatunya ya, sandalnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api.
Kalau kita dibaptis dengan air itu tanda yang kelihatan. Kalau cuaca dingin pakai air hangat, bukan air panas. Ya. Tetapi Roh Kudus itu dilakukan oleh Yesus. Kalau tanda dengan air itu tampak dari luar. Tapi Roh Kudus dan api itu adalah pembaharuan dari dalam. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus berarti dia diampuni dosa-dosanya, dimurnikan, disucikan. Dan dengan api artinya apa? Membakar hal-hal yang negatif di dalam hati. Menghanguskan hal-hal yang busuk di dalam hati. Menghancurkan hal-hal yang jelek di dalam hati. Seperti emas dan perak. Begitu dia dipanaskan. Maka ada emas dan yang perak itu murni keluar. Tetapi yang tidak murni, bukan emas dan perak, itu bisa terpisah saudara. Bahkan kalau cuma kayu, batu gitu, hangus, habis. Tinggal yang murni. Nah, itulah saudara-saudara yang dialami oleh para murid yaitu Kleopas dan temannya. Berkobar-kobar hatinya. Karena ada pekerjaan Roh Kudus di dalam hatinya. Memurnikan mereka, membuat mereka semangat lagi. Roh Kudus di sini saudara membakar hati mereka dan ada perubahan, ada dampaknya. Dampak api berkobar di dalam hati, the burning heart. Ya saudara-saudara, yang pertama, dampak api berkobar dalam hati menghanguskan motivasi yang keliru. Ayat 21 kita baca ya. Lukas 24 ayat 21. Apa katanya? Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, saudara. Mereka mengikut Yesus. Mereka pikir Yesus itu akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka pikir Yesus itu akan memberikan kesejahteraan kepada mereka. Mereka pikir Yesus akan menjadi pemimpin politik yang berhasil membawa orang Israel kepada kesejahteraan. Luar biasa saudara, Yesus itu memberi makan 5.000, 4.000. Kalau perlu saudara-saudara yang mereka mungkin berpikir, Tuhan Yesus tolong kami kasih makan siang gratis setiap hari. Itulah pemimpin yang luar biasa. Kan senang ya kampanye kasih makan siang gratis setiap hari. Wah mungkin mereka berpikir seperti itu. Menjadi pemimpin politik yang tegas, yang berwibawa. Motivasi mereka mengikut Kristus hanya semata-mata hal-hal duniawi saja. Motivasi mengikut Kristus hanya hal-hal yang bersifat pribadi saja. Bagaimana mereka mengikut Kristus hanya memikirkan saat ini saja. Padahal kedatangan Tuhan Yesus. Dan dia ingin menjangkau banyak sekali jiwa. Bukan masalah di duniawi saja, di dunia saja saudara. Tapi lebih daripada itu ingin membebaskan manusia dari penjajahan dosa. Manusia bukan hanya hidup dari roti saja. Kita perlu makan, ya. Tetapi manusia juga hidup dari setiap firman yang dikatakan Allah. Itulah maksud Tuhan datang ke dunia saudara. Jadi motivasi-motivasi yang hanya bersifat duniawi saja itu tidak lengkap. Dan itu dihanguskan, dimurnikan bahwa mengikut Yesus bukan hanya soal-soal jasmani, tapi lebih daripada itu soal rohani saudara. Tuhan ingin kita bebas dari penjajahan dosa semua. Banyak dosa yang kita lakukan dan Tuhan ingin kita terbebas itu dari semua. Dosa ketidakbahagiaan, saudara. Saya sedih, itu menyedihkan. Saya kecewa, itu mengecewakan. Dan itu membuat orang lain juga suasananya jadi nggak enak. Seringkali kalau saya sedih atau istri saya atau anak saya sedih, sekeluarga itu jadi sedih, saudara. Betul ya? Nggak enak. Tetapi kalau bahagia, waduh seneng gitu ya. Nah Tuhan ingin kita terlepas dari masalah-masalah itu. Dosa-dosa pornografi, dosa kesombongan, dosa serakah.
Yang hanya apa? Mementingkan diri sendiri itu loh. Tuhan ingin kita menang dari dosa-dosa itu. Satu kali anak saya bertanya, "Pak, kenapa orang Kristen tidak takut mati?" Saya jawab gini, satu-satunya agama, satu-satunya kepercayaan yang merayakan kebangkitan itu hanya orang Kristen. Karena Kristus sudah tahu rasanya mati. Dan dia mengalahkan kematian dan dia bangkit. Yang lain coba cari di mana saja mati, bangkit dan tidak mati lagi. Ini kepercayaan yang mendasar, saudara. Kenapa kita tidak takut mati? Karena Yesus sebagai manusia sudah mati. Mati itu adalah sengatnya maut, kuasa iblis. Tapi itu dikalahkan. Yesus yang adalah ilahi, dia bangkit dengan segala kemuliaan. Dan Yesus ingin kita juga bangkit dengan kemuliaan Kristus. Meninggalkan dosa-dosa. Kita bebas. Kita dimuliakan dengan kuasa kebangkitannya. Bagaimana gak berkobar-kobar Bapak Ibu sekalian? Ya, orang ini berkobar-kobar. Motivasi mereka yang selama ini salah. Kecewa dengan kematian Kristus. Tapi mereka lupa perkataan Yesus. Aku akan bangkit. Ini yang penting saudara. Jangan pernah lupakan. Yesus bangkit. Tidak perlu kita takut dengan kematian. Amin saudara. Kapanpun kita dipanggil Tuhan. Kita sudah di tangan Yesus. Kita masuk surga. Nah yang kedua saudara. Melelehkan pemahaman yang berkarat. 25. Dan ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Bapak Ibu sekalian, saking berkaratnya pemahaman mereka, ya, Tuhan Yesus tidak ragu-ragu mengatakan, "Hai kamu orang bodoh." Bagaimana mereka memahami itu? Perkataan-perkataan firman Tuhan itu dipahami dengan pemahaman yang keliru. Karena mereka hanya mendengar dari pemimpin-pemimpin rohani yang menafsirkan secara keliru. Kita mungkin maklum pada saat itu salinan Alkitab belum seperti sekarang. Amin ya. Kita punya salinan Alkitab, di HP, di mana saja kita punya, gampang tinggal baca. Tapi pada saat itu mereka mungkin tidak punya, yang punya adalah pemimpin-pemimpin rohani saja. Tetapi sayang, para pemimpin-pemimpin rohani itu menafsirkan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan para nabi itu tentang Mesias, mereka menafsirkannya hanya sebagai pemimpin politik yang bisa membuat Israel jaya kembali. Hanya sebatas itu saja saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mendorong Bapak Ibu sekalian membaca firman Tuhan. Jangan cuma percaya dengan tafsiran-tafsiran manusia, termasuk saya saudara ya. Baca, kalau saya khotbahnya salah, tanya gitu ya. Jangan khawatir, kita di sini punya Alkitab semua. Kembali kepada Alkitab, nubuatan para nabi. Yesus menjelaskan dari kitab-kitab Musa sampai kitab-kitab nabi, artinya semua Alkitab dia buka. Tercerahkanlah mereka. Gimana gak berkobar-kobar Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu ya, jangan harus jangan sekedar percaya dengan tafsiran-tafsiran manusia. Contoh saudara, wah ini ada apa ini? Persepuluhan ya. Kan banyak sampai sekarang, sampai karatan itu di otak. Bahwa persepuluhan itu kalau kita memberi persepuluhan kita akan semakin diberkati. Kasih 100 dapat 1000, kasih 1 juta dapat 10 juta, kasih 1 miliar dapat 10 miliar. Kan banyak pemikiran seperti itu, pemahaman seperti itu. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, maka kita akan ditipu dengan pemahaman-pemahaman yang salah dan keliru. Dan itu kalau sudah karatan turun-temurun. Firman Tuhan berkata,
Persepuluhan adalah tanda tunduk kita kepada Sang Sumber berkat. Apa yang kita miliki itu adalah dari Tuhan Allah, dari Bapa di surga. Kalau kita bisa memberi persepuluhan, kita mengucap syukur dan kita tunduk dengan otoritasnya. Tanpa berkat Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa memberikan apa-apa. Itu penting saudara kita pahami. Ya. Bagaimana firman Tuhan itu harus kita baca bersama-sama, kita selidiki bersama-sama, dan kita mau bertumbuh bersama-sama. Sehingga pemahaman-pemahaman yang berkarat itu dilelehkan dengan hati yang berkobar-kobar, mau membaca firman Tuhan saudara-saudara. Nah ini penting. Masih banyak lagi pemahaman-pemahaman yang keliru dari firman Tuhan. Karena sekedar mendengar, tidak langsung membaca. Karena sekedar tertarik dengan penyampaian yang fasih, penyampaian yang menarik, tetapi lupa baca firman Tuhan secara keseluruhan. Kadang-kadang orang cuma comot sini, digatuk-gatuk, jadi ilmu gatuk gitu ya. Padahal itu dari segi ilmu berkhotbah itu jadi masalah. Kita harus lihat latar belakang, kita lihat konteks, kita harus lihat perikopnya itu ngomong apa, perikop sebelumnya ngomong apa, perikop sebelumnya setelahnya ngomong apa, menjadi satu kesatuan sehingga terjadi pemahaman yang utuh, saudara-saudara. Inilah yang gereja kita yakini, bagaimana menyampaikan firman Tuhan itu harus dengan jujur, dengan bertanggung jawab, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi ini untuk kemuliaan nama Allah. Hati yang berkobar-kobar itu melelehkan pemahaman yang berkarat. Saudara-saudara, apa itu yang berkarat? Ya, lanjut. Memurnikan makna Mesias. Selama ini mereka berpikir Mesias itu harus orang yang jaya. Mesias itu orang yang diurapi. Yang diurapi itu cuma raja, imam dan nabi. Itu mewakili orang-orang apa? Orang-orang yang hebat, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang punya otoritas. Nah, dalam kitab Yesaya dikatakan, Mesias harus menderita. Dalam kitab Mazmur pasal 22, Mesias harus menderita. Bahkan dari kitab Musa, bagaimana Mesias itu harus menderita untuk menanggung dosa manusia. Ingat, Tuhan Yesus tidak berdosa Bapak Ibu sekalian, sama sekali. Sebagai manusia dia tidak berdosa, tapi dia menanggung dosa kita. Kalau kita berdosa dari hati kita, dari perbuatan kita, dari dalam diri kita. Tapi Yesus tidak berdosa. Dosa manusia ditanggungkan kepadanya sehingga dia mati, saudara-saudara. Sengat maut, sengat dosa adalah maut. Dan setiap orang yang berdosa harus mati, saudara. Dalam kemanusiaannya, dia menanggung dosa, dia mati, yes. Tetapi dalam keilahiannya tidak pernah mati. Dengan kebangkitannya, dia mengalahkan kuasa maut. Tubuhnya bangkit, banyak orang mengajarkan yang bangkit cuma rohnya. Banyak orang mengajarkan yang bangkit itu bukan tubuhnya. Tapi Yesus bangkit dengan tubuhnya, tubuh kemuliaan. Menandakan kemanusiaannya juga dimuliakan. Orang yang bersama Kristus, tubuh ini dimuliakan juga bersama tubuh kebangkitannya. Jadi jangan main-main dengan tubuh saudara. Bapak Ibu sekalian, makna Mesias itu dimurnikan dari pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang salah yang berkarat di otak manusia itu. Berkobar-kobar karena Roh Kudus menyentuh hati mereka, saudara-saudara. Ini penting. Yang terakhir, bagaimana hati yang berkobar-kobar itu menghidupkan spiritualitas iman mereka. Ya, mari kita lihat. Perubahan sikap, ada perubahan sikap dari loyo, lemah, letih, lesu. Apalagi L lagi apa? 5L kan dulu ada
Ada iklan loyo letih lemah lesu dan lain-lain, dingin, mati karena kecewa, putus asa. Banyak orang mati rohani karena kecewa, saudara. Gak mau ke gereja lagi, gak mau melayani lagi, kecewa. Bahaya, saudara. Tapi dengan Roh Kudus datang, Yesus datang, Yesus melawat mereka, berjalan, berdiri, hidup bersama mereka, bersekutu dengan mereka. Ada api, saudara, berkobar-kobar kembali. Ada perubahan sikap, menjadi apa? Loyo, lemah, dingin, mati, menjadi bergairah kembali. Semangat kembali, berkobar-kobar kembali, menunjukkan orang dari Emmaus. Mata air yang panas, itu mereka tunjukkan kembali. Seperti itulah sebagai orang Kristen. Orang Kristen adalah orang yang berbahagia. Kejarlah kebahagiaan itu. Jangan mau ditipu oleh dunia, saudara. Jangan mau dikalahkan oleh dunia. Berkobar-kobar kembali, mengejar, memperjuangkan kebahagiaan. Wah, ini luar biasa, saudara. Dan orang-orang yang bergairah, semangat, berkobar dalam hatinya adalah orang yang hidup. Kita berbicara Allah yang hidup, Kristus yang hidup, bukan Kristus yang mati, saudara. Kristus hidup, Dia hidup, Dia menginginkan kita juga hidup, bukan menjadi orang yang mati, yang lemah, loyo, dingin, kecewa. Bapak Ibu sekalian, ini penting buat kita. Hati yang berkobar-kobar mengubahkan rohani seseorang. Nah, bagaimana caranya, saudara? Ya, coba sekarang pegang hati kita, ada nggak kobaran hati? Kobaran api ada nggak? Harusnya ada, karena Roh Kudus ada dalam hati engkau. Roh Kudus ada dalam hatiku. Apinya berkobar-kobar, Bapak Ibu sekalian. Jangan engkau memadamkan roh. Firman Tuhan berkata, jangan engkau padamkan roh. Dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan dosa. Dengan perbuatan-perbuatan tercela. Dengan perbuatan-perbuatan apa? Yang tidak memuliakan Allah. Tapi hati yang berkobar-kobar itu hidup, saudara, dan ada temperaturnya itu luar biasa, ya. Ya, nih lihat sekarang. Mengapa mereka berkobar-kobar? Pada waktu Yesus berjalan bersama mereka, mereka mendengar suara Kristus. Bagaimana kita pada saat kita berjalan bersama Kristus? Sungguhkah kita berjalan dengan mendengarkan suaranya? Atau mendengarkan suara hati kita saja? Atau mendengarkan radio saja, gitu ya? Saya senang dengar radio. Ya, ada firman Tuhan, cari yang Bahtera Yuda atau apa. Bagus ya, bukan berarti tidak boleh yang lain. Tapi yang penting di sini dengar suara Yesus. Lalu kita apa? Membaca, mengingat firman Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus menerangkan kitab Musa dan kitab nabi-nabi, yaitu perjanjian lama itu Tuhan. Mereka mengingat kembali, oh iya benar, memang seperti itu. Tapi selama ini ditafsirkan keliru oleh para pemimpin kami. Sehingga kami pun jadi keliru. Pada waktu Yesus membuka itu semua, saudara-saudara, mereka mengingat-ingat kembali, ya, apa yang dikatakan Kristus itu memang benar. Pada saat Yesus memecahkan roti, mengucap berkat, memecahkan roti dan membagi, mereka ingat. Itulah yang dikatakan pada waktu Yesus memecahkan roti kepada 5.000 orang. Mereka bukan ingat rotinya, roti apa, manis atau asin. Tapi mereka sekarang ingat bagaimana Yesus berkata, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Tindakan Yesus itu yang mereka ingat. Perkataan Yesus itu yang mereka ingat. Dan mata mereka mengenali Yesus, saudara. Pada saat kita mau dengar, mau mengingat, membaca firman Tuhan, kita mengenali Kristus. Nah, di sini pada saat itu juga, hari sudah malam. Pada saat itu juga, tidak buang-buang waktu.
Mereka kembali ke Yerusalem, saudara. Pusat ibadah. Mereka kembali lagi di mana ada bait Allah di sana bagi orang Israel. Itu adalah lambang kehadiran Allah. Mereka fokus kembali untuk beribadah kepada Kristus yang hidup, bukan Kristus yang mati. Tapi mereka kembali menyembah Allah yang hidup. Ini penting, saudara. Fokus kita selama ini itu kemana? Kalau kita tidak bahagia, kita kecewa, kita sedih, kita lemah, kita loyo, mungkin fokus kita bukan kepada Kristus. Sehingga kita tidak bisa lepas dari kungkungan dosa itu. Bapak Ibu sekalian, ya, tanda hati yang berkobar itu memiliki persekutuan dengan Kristus. Mereka melihat Kristus, mereka kenal Kristus. Pada waktu Yesus menghilang, tiba-tiba menghilang. Mereka nggak kaget, saudara. Ini Kristus yang bangkit, dia punya kuasa, dia punya wibawa, dia punya otoritas. Yang berkuasa itu bisa melakukan apa saja. Saat itu juga mereka kembali ke Yerusalem. Fokus kembali kepada ibadah, fokus kepada Kristus, fokus kepada Allah, saudara-saudara. Dan fokus untuk memberitakan Kristus yang hidup. Tidak menunda-nunda waktu lagi. Orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki cerita, pengalaman, kebangkitan Kristus dalam hatinya. Amin. Dan Anda sudah mengalami bangkit bersama Kristus. Itu adalah kesaksian yang otentik. Kesaksian yang original. Kesaksian yang bukan palsu. Karena kita sendiri mengalaminya. Bapak Ibu sekalian. Bagaimana dengan temperatur hati kita? Berkobar-kobar? Ayo semangat melayani. Ayo semangat lagi beribadah. Ayo semangat lagi memperjuangkan kebahagiaan dalam hidupmu. Jangan jadi orang yang kecewa tidak bahagia. Waduh saudara, sayang sekali. Ayo dengan berkobar-kobar kita kembali fokus kepada Kristus. Kita mau dipakai untuk kemuliaannya. Memberitakan firman Tuhan. Injil yang hidup, Kristus yang hidup. Ayo kita berdiri, kita nyanyikan. Api Roh Kudus bakar hatiku dengan hati yang murni. Darah, yang tadi coba ya, ayo, dengan semangat. Ayo. Api Roh Kudus bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi namamu. Api Roh Kudus bakar hatiku. Api Roh Kudus bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi namamu. Api Roh Kudus bakar hati. Sekali lagi. Api Roh Kudus bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi namamu. Api Roh Kudus bakar hatiku. Amin saudara. Bapa yang di surga,